Saya juga kaget, emang saya baru pulang Bu, kan ini belum lebaran suasananya. Terus kata dia, astagfirullah, ini udah lebaran lewat 2 hari. Nah, di situ saya kaget. Di situ saya kaget. Astagfirullahaladzim, saya baru pulang Bu, ini semalam, ini kan H-2 itu pas ibu nelpon, saya langsung pulang di situ. Terus kata Teteh, emang kamu di mana? Teteh saya sama ibu saya tuh nanyanya masih nanyain dia, kirain saya hilang atau gimana karena dia nggak punya nomor teman saya yang di Cianjur. Terima kasih untuk channel Bilal Al-Ghafari yang sudah menyempatkan untuk menguak kisah saya di tahun 2015. Awal cerita, saya bekerja di suatu pabrik dengan teman saya. Teman saya ini berasal dari Cianjur. Kalau saya tuh berasal dari Serang, Banten. Saya pribumi. Waktu itu teman saya mau pulang kampung ke Cianjur. Sebelum Lebaran, 3 hari lagi sebelum Lebaran itu sudah libur. Nah, saya ingin tahu daerah Cianjur itu seperti apa. Di sela-sela itu saya ikut pulang kampung bersama teman saya. Saya pamit sama orang tua bahwa saya ingin berkunjung ke teman saya di Cianjur. Nah, singkat cerita, saya jalan dari Serang menuju Cianjur itu H-3 sebelum Lebaran. Sengaja saya ikut ke sana. Saya ingin melihat pemandangan-pemandangan Cianjur itu katanya indah. Nah, singkat cerita, saya sudah sampai dengan teman saya ke daerah Cianjur dengan membawa motor 2. Jadi teman saya 1, saya 1. Jadi saya beriringan. Touring. Nah, singkat cerita, saya sudah sampai ke rumah teman saya di Cianjur. Saya sempat bermalam 1 hari karena kan ini mau Lebaran ya. Jadi orang tua saya juga hanya mengizinkan 1 hari menginap di sana. Nah, singkat cerita, sudah 1 hari 1 malam saya menginap di teman saya. Saya ditelepon sama orang tua saya agar cepat pulang karena kan mau Lebaran. Masa Lebaran di tempat orang ya nggak enak. Betul. Makanya saya buru-buru pulang. Itu ibu saya nelpon sekitar jam 9. Jam 9 itu di hari saya lupa harinya, pokoknya 1 hari 1 malam itu saya udah nginap di Cianjur. Sudah H-2 Lebaran saya pulang ke Serang. Berkemaslah saya berpamitan dengan teman saya di Cianjur. Saya mau pulang karena orang tua saya sudah telepon. Nah, singkat cerita, saya sudah siap-siap berkemas. Di jam 9.00 itu saya sudah jalan. Nah, singkat cerita, di jalan sekitar jam 10.30 ya, jam setengah 11. Waktu itu suasana bulan puasa kan rame ya di jalan. Rame, banyak yang banyak yang tilawah Quran, banyak berkumandang dengan suasana puasa. Iya, suasana puasa itu sangat indah sekali kalau di kampung ya. Iya, betul. Nah, di suatu jalan saya mampir di suatu warung kopi. Nah, warung kopi biasa kayak warung kopi itu warung kopi di pinggir jalan tuh rame gitu ya. Nah, di situ saya berhenti sejenak. Nah, saya memesan minum untuk menyegarkan badan saya karena kan perjalanan saya dari Cianjur ke Serang kan lumayan jauh. Ya, betul. Hampir sekitaran 3 jam 4 jam lah. Kalau lancar itu ya 3,5 jam lah sampai Serang. Nah, singkat cerita, saya pesan teh untuk menghangatkan tubuh saya. Setelah itu saya bertanya sama ibu warung, "Bu, ini kok hanya ada ibu saja gitu sendiri
di warung ini. Terus dia cerita, oh ini ya nak, keluarga saya udah pulang dan saya tinggal di warung saja sendiri. Oh, ibu sendiri berani di tempat sepi seperti ini? Nah, berani, emang nggak ada apa-apa. Nah, singkat cerita saya berpamitan, Bu, saya udah mau jalan. Ini berapa Bu harganya? Sekian-sekian. Nah, singkat cerita saya jalan. Nah, pas di jalan sudah sekitar setengah jam saya berjalan. Nah, di pinggir itu kan banyak pohon-pohon besar, terus juga suaranya sunyi, tapi motor, mobil ada lewat. Tapi di situ kayak ada jalan belok nih, bercabang ke kanan apa kiri. Itu saya udah bener jalan, karena menunjukkannya itu di sana tuh arah puncak yang mau ke Bogor tuh ya, itu ada tulisannya. Nah, saya udah bener situ. Tiba-tiba di situ saya ngerasa janggal gitu. Nah, di situ janggal. Di situ saya lihat rumah-rumah warga itu kayak rumah-rumah dulu gitu. Rumah-rumah dulu, zaman dulu, rumah panggung. Ya, tapi ramai dengan suasana puasa. Banyak yang ngaji, ya bersaut-sautan ngaji di langgar-langgar. Tapi suasana itu tiba-tiba seperti zaman dulu. Kalau kita ngelihat di zaman dulu tuh seperti itu gitu. Suasana zaman dulu. Rumahnya panggung. Terus kan 2015 udah modern ya? Iya, betul. Ya, udah modern. Itu di tahun 90 atau 80-an nggak tahu ya seperti apa zaman dulu tuh. Rumahnya panggung, terus bilik-bilik seperti itu. Terus pakaiannya juga itu orang-orang itu kayak pakai kemben, terus pakai sarung. Pokoknya kayak zaman-zaman dulu lah. Nah, di situ saya rasa janggal. Saya berhentilah di tempat-tempat orang yang ada beberapa bapak-bapak gitu di pinggir jalan. Saya berhenti di situ. Saya bertanya, Pak, ini kok suasananya kayak suasana zaman dulu ya? Enggak, Dek, ini memang seperti ini kampung ini. Nah, di situ saya janggal. Saya juga heran. Oh, bener ya, seperti itu gitu. Saya juga sempat berpikir gitu. Tapi tetap di hati saya itu tetap saya beristighfar ya. Karena suasananya bukan suasana seperti alam yang alam di luar sana gitu, alam gaib lah seperti gitu. Kayak banyak itu, banyak makhluk. Enggak, itu seperti alam biasa tapi dengan suasana zaman dulu dan juga orang-orangnya kayak orang-orang pribumi kita gitu, kayak orang-orang bener-bener orang-orangnya mayoritas Islam gitu di sana. Karena suasana itu banyak komandang, ada yang ngaji ya, pokoknya suasana bulan puasa lah. Nah, di situ. Nah, singkat cerita, mungkin ibu saya tuh nelponin saya, kakak saya nelponin saya, padahal itu waktunya nggak jauh. Waktunya itu cuma dari jam 10 berangkat. Pokoknya sampai rumah itu saya itu jam sebelum sholat subuh tuh jam 4 kurang lah. Terus sampai rumah. Nah, mungkin ibu saya sama kakak saya tuh teleponin, tapi handphone saya itu nggak ada yang masuk, nggak ada yang nelpon. Tibalah saya sampai rumah. Udah singkat cerita, tibalah saya sampai rumah. Tiba-tiba ibu saya nanya, kamu habis di mana? Kakak saya nanya juga, kamu habis di mana? Kok baru balik? Kirain mah kemana? Ibu sampai nangis, kakak sampai nangis. Saya juga kaget. Emang saya baru pulang, Bu. Kan ini belum lebaran suasananya. Terus kata dia, astagfirullah, ini udah lebaran lewat 2 hari. Nah, di situ saya kaget. Di situ saya kaget. Astagfirullahaladzim. Saya baru pulang, Bu. Ini semalam. Ini kan H-2 itu pas ibu nelpon, saya langsung pulang. Di situ. Langsung pulang saya itu. Pas ibu nelpon itu saya pulang langsung. Terus kata Teteh, emang kamu di mana? Teteh saya sama ibu saya itu nanyanya masih nanyain dia, kirain saya hilang atau gimana karena dia nggak punya nomor teman saya yang di Cianjur. Dia hanya menghubungin saya. Disitulah dia histeris kaget. Tapi saya itu baru 1 malam, nggak 1 malam itu, pokoknya 1/4 malam lah. Tapi herannya itu
baru 1 malam, tapi di dunia nyata udah 7 hari gitu. Oh, jadi orang tua itu khawatir sampai nangis karena 7 hari itu nggak pulang. Betul, disangkanya tahu dibunuh orang atau hilang kemana. Jadi dia sempat nyari-nyari kemana-mana, nelponin yang dari di pabrik semua, tanyain katanya sudah pulang atau gitu. Tapi ibu saya itu nggak punya nomor sahabat saya ini, teman saya itu nggak ada gitu nomornya. Makanya dia kelimpungan, dia nelponin saya terus, saya nggak aktif, handphonenya nggak tahu kemana. Pokoknya tiba-tiba handphone saya aktif tapi tiba-tiba kok nggak aktif gitu. Pokoknya di dalam alam itu handphone saya nggak berdiri sama sekali. Karena kan berjaraknya dekat. Karena di sehari semalam ya saya anggapnya biasa aja. Karena kan nggak tahu bahwa sinyal saya ada, handphone saya hidup, tapi nggak ada yang nelpon sama sekali. Di situ orang tua saya kaget, kakak saya, teteh saya kaget, semuanya kaget, warga-warga juga sempat ramai di rumah saya, tetangga-tangga, kerabat juga dikirain itu saya kenapa-napa gitu. Itu pengalaman saya yang sangat tidak masuk di akal, tapi ada gitu. Nyata gitu. Seperti itu sih kisah-kisah saya ya, karena itu hanya saya penasaran kenapa sih kok apa betul gitu dunia itu dan alam saya itu berbeda seperti itu ya. Mungkin para pemirsa mungkin lebih tahu dan juga silahkan di komen atau ditanya-tanya saya apa memberikan arah-arah kayak gimana, saya juga kurang tahu. Ada yang pernah ngalamin seperti ya mengalami seperti itu sama atau seperti apa, karena saya hanya menerangkan sesuai fakta yang ada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roland atas ceritanya. Tadi sangat seru sekali tentang pengalaman Mas Aro. Dunia nyata hanya beberapa jam, tapi realnya pada saat 7 hari masuk dimensi lain itu 7 hari. Terima kasih Mas Aro sudah mau berkisah di channel saya. Next time akan ada narasumber lainnya yang akan berkisah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.